Jadi jangan terkejut kalau ada orang yang bangel tuh, itu jangan terkejut. Ada orang yang berbuat mungkar, ya jangan terkejut. Ada orang yang berbuat jahat, jangan terkejut. Jangan. Ya kan? Siapa yang pernah berbuat jahat di antara kalian? Nah, saya pun pernah berbuat jahat. Jadi jangan terkejut. Kok jangan terkejut? Ya jangan terkejut, orang di dalam akal kita ini, di dalam diri kita ini diberikan nafsu oleh Allah. Diberikan nafsu. Nafsu itu yang paling bangel, yang paling bandel. Begitu Allah menciptakan nafsu itu tadi, kan sudah pernah saya ceritakan. Begitu Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, "Hai nafsu, siapakah aku? Siapakah engkau?" Apa kata nafsu? Jawaban nafsu apa? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Begitu diucapkan nafsu seperti itu, maka Allah memasukkan nafsu tadi 10.000 tahun ke neraka. Nah begitu udah 10.000 tahun, diangkat lagi oleh Allah. Ditanya lagi oleh Allah kepada nafsu. "Hai nafsu, siapakah aku? Siapakah engkau?" Apa jawaban nafsu? Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Wah, kurang ajar nih nafsu. Dimasukkan lagi oleh Allah ke neraka 10.000 tahun. Begitu dikeluarkan lagi, begitu juga dia perkataannya. Maka dimasukkanlah dia ke neraka yang paling dingin 10.000 tahun. Begitu si nafsu dikeluarkan tadi, ditanya, "Hai nafsu, siapakah aku? Siapakah engkau?" Apa kata nafsu? Engkau adalah Tuhanku, Allah. Aku adalah hambamu, nafsu, yang kau ciptakan. Hoi. Itu yang dimasukkan ke diri kita, ke otak kita, keinginan kita, kehendak kita. Wih. Jadi nggak terkejut kalau ada orang yang berani tidak sholat itu, kita lihat berkeliaran, padahal sudah waktu masuk zuhur dia nggak sholat, sampai waktu masuk asar pun dia nggak sholat zuhur, dan asar pun ditinggalkannya. Itu jangan terkejut, karena memang nafsu itu berat loh, berat. Melawan hawa nafsu ini berat. Kalau kalian melihat ustadz, melihat kiai berbuat mungkar, itu gampang. Kalian mau tahu dia itu sholatnya diterima atau tidak, itu gampang. Hal yang sangat gampang. Lihat, ketika dia sholat, di luar dari sholat dia berbuat keji dan mungkar tidak? Kalau keji dan mungkar, apalagi sampai-sampai mengaku juriatnya Rasul. Ini sholatnya tidak diterima. Paham? Sholatnya tidak diterima. Berbuat keji dan mungkar, mengaku juriat Rasul. Paham lu? Apa dalilnya? Bodoh. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau dia sholat tapi tidak mencegah perbuatannya keji dan mungkar, sampai-sampai mengaku juriat Rasul, berarti dia itu sholatnya tidak diterima. Paham? Ini untuk imigran Yahudi ya. Imigran Yaman, ras Yahudi ya. Jadi gampang loh melihat sholat orang itu tidak diterima. Gampang, paling gampang. Mental. Mantap kan? Gue telanjangi lu. Sebenarnya ini udah dasar kali. Dari dulu murid-murid saya ini
Udah dasar, udah tahu ini semua, udah pernah saya sampaikan. Lebih tinggi murid saya ilmunya, pengetahuannya ketimbangkan kalian ya. Saya nih tanya orang ini. Saya itu kalau murid berbuat salah, saya bacok. Saya tembak. Makanya murid saya nggak ada. Karena berani. Karena hukumannya tembak. Ya kan, benar nggak Mas? Benar. Itu. Ya, kun zati bismillah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Salahnya sendiri kalau dia masuk rumah sakit, begitu ditembak masuk rumah sakit. Salah dia sendiri. Kenapa tidak dipergunakan? Kenapa tidak meminta kepada Allah? Allahnya sumber. Sumber dari segala sumber. Maka bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Bersihkan hatimu. Ini kan dugaan. Dugaan kalian mau konspirasi. Konspirasi apapun saya nggak ngerti ya, nggak tahu. Kalian itu kan menggunakan muhibin. Muhibin kalian, pecinta-pecinta kalian gunakan. Kenapa kalian nggak berani menghadapi itu, nggak berani? Saya udah tahu kalian itu. Kalian itu mengatakan, kalian itu berprinsip seperti ini. Seperti dulu tahun 1993 ya. Seperti ini, biarkan aja. Nanti kan orang itu sama orang itu berantem. Itu prinsip kalian. Saya tahu saya. Kalian berak aja pun saya tahu, keluar tai, ya kan? Kalian makan pakai mulut aja saya tahu. Bodoh kalian. Makanya itu, saya itu nengok kalian sudah bingung ya. Sudah bingung. Sampai mata saya pening. Ya, pening mata saya. Lihat kalian itu. Otak saya pegel-pegel semua. Iya. Udahlah. Gini. Saya kasih tahu. Kalian datangi Gus Fuad Pleret, ya, atau kalian datangi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya. Kalian sudah dialog lah, mujakarah lah, tabayun lah, pasti selesai. Dan kalau mereka meminta, baik Gus Fuad Pleret, baik Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meminta kalian untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat muslim, itu kalian lakukanlah. Kalian lakukan, ya. Jangan hanya pandai makan, minta maaf. Kalau tidak pandai kalian minta maaf, minta mangap. Kalian tuh manusia kurang ajar. Ya. Kurang ajar ya. Ya. Cici kurang ajar. Cici ras Yahudi. Cici pakai celana dalam gitu. Bah. Horas bah kalau kata orang Medan. Ini saya berani seperti ini tahu kok. Karena ada Pok Atik di sini. Kalau nggak, saya nggak berani. Dah gitu aja ya. Baik-baik kalian di rumah. Jangan bikin kacau. Kalian hormati hukum yang ada di Indonesia ini. Bodoh. Baik-baik kalian. Sama pribumi baik-baik. Sama Pok Atik, sama Romlah. Ya. Tinggalkan itu. Firja Husein itu, entah siapapun namanya, tinggalkan. Udah, nggak usah lagi esek-esek, nggak usah lagi cacat mesum, nggak usah lagi ya. Kalau memang ada, nggak usah lagi.
Jangan ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku imam besar, padahal ini imam ketek. Ya, imam ketek. Tuh, imam ketek ini. Di bawah ketiak. Ya. Dah, itu aja. Udah, jangan nangis, jangan nangis. Diam. Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.